hikmata lillahi tabaraka wa ta'ala. Baik, silakan dibaca pertanyaan yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Apakah arti ibadah? Pertanyaan ke-9. Apakah arti ibadah? Jawab, ibadah adalah puncak ketundukan dan ketaatan, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidh As-Subki. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, La ilaha illa ana fa'budun. Maknanya, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, yakni Allah, maka beribadahlah kepadaku. Quran Surah Al-Anbiya ayat 25. Iya. Pertanyaan yang ke-9, apakah makna al-ibadah? Nah, pembahasan ini penting. Penting untuk kita pahami bersama. Karena di sana sebagian orang, sebagian kelompok salah dalam memahami makna ibadah, kemudian berakibat fatal. Mereka karena kesalahan mereka dalam memahami makna ibadah, mereka kemudian mengkafir-kafirkan orang lain. Karena salah dalam memahami makna ibadah, kemudian mereka mengatakan orang lain syirik, kufur, menyembah kepada selain Allah. Nah, ini berawal dari kesalahpahaman dalam memahami makna al-ibadah. Oleh karenanya, di sini akan kita jelaskan apa yang dimaksud dengan al-ibadah. Yang dimaksud dengan al-ibadah yang disebutkan oleh para ulama. Ibadah artinya aqsa ghayatil khusyu'i wal khudu'. Sebagian para ulama mengatakan nihayatut tazallul. Apa artinya? Ibadah itu adalah aqsa ghayatil khusyu'i wal khudu'. Puncak ketundukan dan perendahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika seseorang merendahkan dirinya serendah-rendahnya, menundukkan dirinya serendah-rendahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang disebut dengan ibadah. Ibadah yang hanya boleh dilakukan kepada Allah saja. Tidak boleh dilakukan kepada selainnya. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Artinya kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Ibadah yang dimaksud, yang kita tidak boleh lakukan kepada selain Allah, apa makna ibadah itu? Makna ibadahnya adalah aqsa ghayatil khusyu'i wal khudu' atau nihayatut tazallul, puncak perendahan diri kepada Allah. Makna ini seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Nah, begitu juga para ulama lainnya mengatakan demikian. Al-Imam Al-Farra dan Al-Imam Az-Zajjaj. Ya, mereka mengatakan ibadah artinya at-ta'ah ma'al khudu'. Ketaatan beserta khudu'. Khudu' itu tazallul. Ketaatan beserta adanya perendahan diri. Jadi, ibadah bukan bermakna hanya sekedar taat. Laisa mujarradat ta'ah. Ibadah itu bukan hanya sekedar ketaatan saja. Tapi lebih dari itu. Ya. Ketaatan dibarengi dengan
perendahan diri. Oleh karenanya, orang yang taat kepada atasannya, taat kepada pemerintah, taat kepada orang yang di atasnya, ya, pemimpinnya dan lain-lainnya, ya, ini bukan ibadah. Itu tidak dimaknai ibadah. Jadi sebagian orang ada yang mengatakan bahwa ibadah itu maknanya mujarradut ta'ah. Mujarradut ta'ah, ini kesalahan yang besar. Sebagian kelompok mengatakan ibadah itu maknanya mujarradut ta'ah. Hanya sekedar taat. Jadi tidak boleh taat kepada siapapun. Tidak boleh taat kepada pemerintah. Tidak boleh taat kepada atasan. Nah, karena itu adalah ibadah. Nah, ini salah besar. Makanya dari sinilah kemudian mereka mengkafir-kafirkan orang-orang lain. Mengkafirkan orang yang ikut dengan aturan pemerintah, ya, mengkafirkan orang-orang yang ikut dengan aturan-aturan atasannya. Ini berawal dari salah paham dalam memahami ibadah, makna ibadah. Ibadah yang tidak boleh kita lakukan kecuali hanya kepada Allah. Makna ibadah itu adalah aqsa ghayatil khusyu'i wal khudu', nihayatut tazallul, at-ta'atu ma'al khudu', ketaatan yang disertai dengan perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah tidak hanya sekedar taat, tidak hanya sekedar an-nida, panggilan, tidak hanya sekedar istighasah, minta tolong. Ya, mereka orang-orang yang mengatakan ibadah itu adalah mujarradut ta'ah, kemudian mengkafirkan orang yang ikut dengan pemerintah, ya, mengkafirkan orang yang melakukan nida. Nida yang dimaksud adalah memanggil nama Nabi Muhammad, ya Muhammad, dalam ketika dia berdoa, kemudian dia menyebut nama Nabi Muhammad, ya Muhammad misalnya, atau menyebut nama wali-waliullah, ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani misalnya, ya Syekh Ahmad Ar-Rifai. Nah, ini sebagian orang, sebagian kelompok menganggap itu perbuatan kufur. Kenapa menganggap itu perbuatan kufur? Karena mereka mengatakan itu adalah ibadah. Nah, makanya di sini kita jelaskan bahwa ibadah itu tidak hanya sekedar taat, tidak hanya sekedar istighasa, minta tolong. Jadi kalau kita minta tolong sama orang lain, ya boleh-boleh saja, itu bukan berarti kita beribadah kepadanya. Ya. Kalau kita memanggil nama Nabi Muhammad dalam doa kita, bukan artinya kita menyembah Nabi Muhammad. Bukan kita beribadah, menyembah kepada Nabi Muhammad. Tidak. Ketika kita berdoa menyebut nama wali, ya Syekh Ahmad Ar-Rifai misalnya, ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani misalnya, ya, ini bukan artinya kita menyembah wali tersebut. Tidak kita menyembah orang yang soleh yang kita sebut namanya dalam doa kita. Makanya tawassul, berdoa kepada Allah dengan menyebut nama wali, menyebut nama nabi, menyebut nama orang-orang soleh, ya, ini diperbolehkan. Bukan artinya kita menyembah mereka. Kalau seandainya ibadah itu dimaknai seperti apa yang mereka katakan, yaitu mujarradut ta'ah katanya, hanya sekedar taat, itu disebut dengan ibadah. Kalau saja makna ibadah itu seperti yang mereka katakan, tentu
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menganggap perbuatan yang dilakukan oleh salah seorang sahabat Rasulullah ketika itu di hadapan beliau yang melakukan sujud di bawah kaki beliau. Siapa itu? Sahabat Muaz bin Jabal. Sahabat Muaz ketika beliau datang dari Yaman, sesampainya beliau di Madinah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau langsung sujud di hadapan beliau. Kemudian Rasul mengatakan, "Mahaza, apa yang kau lakukan ini? La taf'al haza, jangan lakukan ini." Kemudian Muaz mengatakan, "Aku melihat mereka pembesar-pembesar orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani di sana, ya, mereka itu orang pengikutnya melakukan sujud di depan mereka. Engkau ya Rasulullah lebih mulia, engkau lebih pantas daripada mereka untuk dilakukan sujud kepadamu ya Rasulullah." Kemudian Rasul mengatakan, "La taf'al haza, jangan engkau lakukan ini. Lau kuntu amuru ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata antas judali zawjiha." Jangan lakukan itu. Kalau seandainya aku perintahkan orang lain sujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud di depan suaminya. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan kepada sahabatnya yang melakukan sujud di depannya, "Kafarta, oh kamu sudah kafir ini." Enggak. Rasulullah juga tidak mengatakan, "Asyrakta billah, engkau telah mensekutukan Allah." Rasulullah tidak mengatakan demikian. Rasulullah tidak memerintahkannya tasyahad. Sekarang ucapkan juga tasyahud. Engkau sekarang juga ucapkan syahadat. Masuk kembali ke dalam agama Islam. Rasulullah tidak mengatakan demikian. Padahal Rasulullah tidak pernah diam daripada suatu kekufuran. Rasulullah tidak akan diam kalau itu benar-benar adalah perbuatan kufur. Rasulullah pasti akan mengatakan, "Laqad kafarta billahil azim." Rasulullah pasti akan memerintahkannya untuk kembali ke dalam agama Islam. Namun tidak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "La taf'al haza, jangan lakukan ini." Ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut, sujud di hadapan beliau, artinya sujudnya manusia kepada manusia lainnya, ya, ini belum dianggap perbuatan kufur dalam hal itu, karena niatnya bukan ingin menyembah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya ibadah itu bermakna mujarradut ta'ah, hanya sekedar taat, itu disebut dengan ibadah, niscaya ini adalah merupakan bentuk kekufuran. Niscaya sujudnya seorang sahabat kepada Rasul ini adalah bentuk kekufuran. Karena orang yang taat kepada orang lain, ya, belum tentu dia mau melakukan sujud terhadapnya. Jadi kalau sudah melakukan sujud kepadanya, itu taatnya sudah luar biasa. Namun itu pun tidak dikatakan oleh Rasulullah sebagai perbuatan kufur. Rasulullah melarangnya, artinya haram. Tidak boleh, larangan tersebut bermakna haram. Jadi sujudnya manusia kepada manusia lainnya, hukumnya haram, berdosa melakukannya, tidak boleh, ya, selama dia tidak menganggap sujudnya itu dengan niat menyembah. Jadi sujudnya manusia kepada manusia lainnya tidak dianggap kufur selama dia tidak berkeyakinan dalam hatinya untuk menyembah orang tersebut. Jadi kalau ada keyakinannya untuk menyembah, nah ini sudah kufur, keluar dari agama Islam.
Niatnya tidak menyembah, hukumnya haram. Kalau saja seandainya aku memerintahkan, kata Rasul, seseorang sujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Ini menunjukkan bahwa betapa besarnya hak seorang suami terhadap istri. Betapa besarnya kewajiban istri terhadap suami. Jadi seorang istri itu hendaknya memperlakukan suaminya sebagaimana selayaknya seorang raja, begitu disebutkan. Syekh Abdullah Al-Harari ketika ditanya bagaimana seorang istri bersikap terhadap suaminya, beliau mengatakan, perlakukanlah ia sebagaimana engkau memperlakukan seorang raja. Gimana kita memperlakukan seorang raja? Kalau kita ngomong teriak-teriak? Enggak. Ngomong tentunya santun. Begitulah. Mudah-mudahan para istri-istri dimanapun berada ya dapat mengamalkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Kemudian dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, La ilaha illa ana fa'budun. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, firman Allah. Fa'budun, maka beribadahlah kalian kepadaku. Nah, beribadah yang dimaksud di sini makna ibadah yang kita sebutkan tadi, yaitu aqsa ghayatil khusyu'i wal khudu'.